على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والهادي إلى إحسانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatal iman, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan atas kesempatan yang diberikan kepada kita, yang akan kita gunakan kesempatan ini untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab Riyadhus Shalihin, kitab taman-taman orang saleh min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan Nabi kita atau sabda-sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam besar Al-Imam An-Nawawi yang bernama Abu Zakaria. Itu kunyahnya, namanya adalah Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Asy-Syafi'i. Beliau adalah dari mazhab Imam Syafi'i, imam besar mazhab Syafi'i. Kitab ini kita akan membahas kembali lanjutannya, dan insyaallah hari ini kita masuk pada pembahasan yang terakhir dari kitab Al-Ikhlas. Jadi berlembar-lembar ya, kalau dari kitabnya ini ada sekitar, kalau di dalam syarahnya ini kita sudah membahas 40 lembar dengan hari ini insyaallah, dan kita sudah masuk ke hadis yang ke-12. Hari ini insyaallah kita masuk ke hadis yang ke-12. Berarti sudah ada 11 hadis yang kita pelajari sebelumnya berkaitan dengan niat, yang tentu ini semuanya diawali dengan sebagaimana komitmen dari penulis buku ini, Muhyiddin, yaitu seorang penghidup agama, mendapatkan julukan seperti itu, yaitu Imam An-Nawawi. Beliau memasukkan 3 ayat yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, di surat Al-Bayyinah. Kemudian ayat yang kedua, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum, yang artinya bahwasanya Allah tidak akan menerima daging-daging kalian, sembelihan-sembelihan kalian dan darah-darah kalian, akan tetapi Allah hanya menerima, atau yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan pada diri kalian. Ini firman Allah. Dan firman yang terakhir adalah yang dimasukkan di dalam ayat, dari 3 rangkaian ayat yang dimasukkan sebagai pembuka atau sebagai dasar untuk bab keikhlasan, niat ikhlas dalam hal ini, yaitu firman Allah, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, apa yang kalian sembunyikan di dalam hati-hati kalian, dalam diri kalian, atau apa yang kalian tampakkan, semuanya pasti diketahui oleh Allah. Ini adalah 3 ayat yang mendasarinya. Adapun hadis-hadis yang ada 12 ini semuanya memiliki kisah yang bermacam-macam, memiliki konteks yang bermacam-macam, situasi yang bermacam-macam. Bagaimana seseorang, kemarin kita mempelajari tentang orang yang membunuh, yang bertempur ya, atau yang berduel, ternyata yang membunuh dan korbannya yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ya, ternyata memang dua-duanya punya niat untuk membunuh, untuk memerangi saudaranya, dan itu dibuktikan dengan persiapan. Ia sudah menyiapkan senjatanya. Ya, sudah ada niat di situ, bukan karena ini tiba-tiba kemudian dianiaya dia membela. Beda lagi kalau dianiaya, maka memang terkait dengan niat ini
Niat itu perkaranya sangat luas, niat itu macam-macam, beragam. Namun pembahasan kita di sini bagaimana harusnya seorang muslim itu memiliki niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis yang terakhir yang panjang, maka ini akan saya persingkat ya. Karena hadisnya panjang sekali, ini hadis yang terpanjang dari apa yang sebelumnya pernah ada di 11 hadis sebelumnya. Akan saya bacakan bagi yang punya bukunya. Nah. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya langsung artikan saja mungkin ya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi. Berarti di sini ada 3 nama disebutkan di sini. Ya. Ada Abi Abdurrahman, ada Abdullah ibnu Umar, ada 2, maaf ya, ada 2 nama di sini. Ada Abdullah ibnu Umar atau 3 di sini, Abdullah dan ibnu Umar. Berarti saya ulangi lagi. Ada Abu Abdurrahman 1, yang kedua ada Abdullah dan ibnu Umar. Mana yang menjadi kunyah di sini? Yaitu yang pertama dan yang terakhir itu bisa dijadikan kunyah. Tapi di sini yang lebih dikenal kunyahnya adalah yang pertama, yaitu Abi Abdurrahman. Berarti ini adalah kunyahnya. Anaknya berarti namanya siapa anaknya perawi ini? Namanya Abdurrahmani. Nah, itu putranya. Lah, siapa nama orang ini yang meriwayatkan? Abdullah. Berarti namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahmani, bapaknya Abdurrahman, begitu. Kemudian Abdullah ini adalah ibni Umar bin Al-Khattab, putra dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kita menyebutkan radhiyallahu anhuma karena kita mendoakan untuk beliau berdua, Ibnu Umar yaitu Abdullah dan ayahnya yaitu Umar bin Al-Khattab. Makanya kita menyebutkan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Dulu ada 3 orang ya. Sebelum kalian dulu jauh ya, ada 3 orang itu melakukan safar. Intolako itu melakukan kegiatan safar, yaitu melakukan perjalanan. Intolako. Nah, salah satu nafar itu 3 orang. Nah, mimman kana qablakum, sebelum kalian. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Sehingga awahumul mabitu, pada suatu saat mereka harus mencari tempat untuk menginap. Untuk mabit itu menginap ya, mabit. Itulah kenapa tempat menginap itu namanya baitun. Ya, rumah ya. Baitun ya, tempat untuk menginap itu, bukan untuk safar itu. Baitun ya, dari kata ini mabit itu bertempat, bermalam. Baitun tempatnya untuk dimana kita tinggal di situ lama. Hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai mereka itu harus menginap di sebuah goa. Ghar itu goa. Fadakhaluhu, lalu mereka pun masuk ke dalamnya. Ya, jadi mereka 3 orang melakukan perjalanan, kemudian mungkin sudah malam atau mencari tempat aman, mereka butuh tempat untuk menginap, untuk bermalam, maka mereka masuk ke dalam sebuah goa. Fanhadarat sakhratun minal jabali. Sakhrah itu adalah hajar tapi yang bentuknya besar. Kita tahu hajar kemarin ya, hajar itu apa?
batu. Ini sakhrah itu yang versi besarnya, batu yang besar itu. Nah, fanhadarat, hain hadarat itu menggelundung, gelinding. Jadi dari atas gua itu ada menggelinding ya, batu yang besar minal jabal, dari gunung yang ada di atas gua itu. Fasaddat alaihimul gharu. Saddat itu menutup, sehingga batu itu menutupi gua tersebut. Nah, faqalu, lalu mereka pun mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'uwallaha bi salihi a'malikum. Nah, ini di sini mereka pun akhirnya mengatakan, karena mereka merasa terjepit dalam keadaan tertutup guanya, mereka tentunya butuh segera keluar. Bagaimanapun mereka sedang melakukan safar saat itu. Kemudian besok kalau tidak bisa keluar, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana melakukan kegiatan lainnya. Maka mereka pun bergegas bagaimana kita caranya untuk keluar. Kemudian mereka pun mengatakan, la yunjikum min hadis sakhrah, tidak ada yang akan selamat dari gua ini, dari batu yang menutup ini, illa an tad'uwallaha bisalihi a'malikum, kecuali kalian semuanya, yaitu maksudnya adalah kita semua yang bertiga ini, yaitu berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara, bertawasul. Di sini intinya bertawasul dengan apa? Dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Bagaimana, memang kondisinya begitu mendesak ini, mereka harus segera keluar. Mungkin udaranya yang kurang, mungkin harus segera melanjutkan perjalanan. Nah, dan di sini tentu bagaimana kok bisa punya ide seperti ini? Pertama, tentu mereka punya keilmuan di sini. Tidak mungkin mereka kemudian punya ide dan ide yang tidak ada landasannya. Pasti mereka memiliki keilmuan sebelumnya, memiliki pengetahuan bahwasanya oh ya, kita bisa bertawasul, itu boleh dan disyariatkan bertawasul. Yaitu tawasul dengan apa? Dengan amal baik kita, amal soleh kita. Ada banyak tawasul, ada banyak kita cara berdoa dengan menggunakan perantara. Di sini mereka menginginkan untuk bertawasul dengan amalan-amalan kebaikan mereka. Yang kemudian di sini kita lihat, enak kalau sama-sama dengan teman yang satu visi, yang punya visi yang sama. Temannya itu baik semuanya, jadi tidak ada yang neko-neko, semuanya lurus semuanya. Inilah pentingnya berteman dengan orang yang saleh itu di situ. Ini juga hadis ini kita melihat mengambil sesuatu bahwa penting untuk mencari, memilih teman itu sangat penting. Bukankah pada hadis sebelumnya kalau ada pasukan, waktu itu Aisyah mengatakan yaghzu Jaisunil Ka'bah, ada suatu saat itu pasukan sudah berkumpul di tanah lapang hendak menyerang Ka'bah. Mereka ini orang-orang jahat semuanya, dari Habasyah ya, dari raja siapa itu? Raja Habasyah ya, dari raja di Yaman ya. Mereka hendak menyerang Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena mereka punya niat buruk semuanya. Maka di sini berbeda kasusnya. Kalau sudah punya teman yang sama, insya Allah semuanya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diberikan cobaan seperti ini, mereka saat itu diberikan cobaan oleh Allah dengan memasuki gua itu dan tertutup. Dan mereka pun enak punya satu visi. Kita berdoa masing-masing ya untuk ini ya, untuk keselamatan kita ya. Mereka sudah mengetahui, punya keilmuan ini. Maka dilanjutkan di sini, qala rajulun minhum, lalu seorang dari mereka pun menceritakan atau berdoa kepada Allah. Allahumma artinya ya Allah, ya Rabb, ya Allah, wahai Allah. Kana li abawani syaikhani kabirani, saya itu memiliki dua orang tua, yaitu ayah dan ibu saya. Syaikhani itu untuk orang tua. Jadi syekh itu orang tua. Jadi orang tua kita itu syaikhani. Ayah dan ibu kita itu syaikhani, dua syekh, dua orang tua. 6.
Kana li abawani syaikhani kabirani. Mereka itu orang tua saya itu mereka sudah sepuh semuanya. Kabir ini maksudnya sudah sepuh, sudah lansia begitu ya. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku punya kebiasaan selalu menyiapkan air minum susu di waktu sore hari. Selalu ke mereka dulu sebelum saya berikan kepada keluarga saya ataupun kepada budak-budak saya. Jadi istri saya, anak saya itu tidak akan saya berikan, maupun budak saya tidak akan mendapatkan susu kecuali saya memberikan kepada kedua orang tua saya terlebih dahulu. Ini kebiasaan saya. Aghbiq di situ maksudnya memberikan air minum susu di sore hari. Kalau makanya istilah minum susu sore itu istilahnya ghabukun bahasa Arabnya. Ghabukun. Kalau minum susu di pagi itu namanya sobuhun, dari kata sobah. Nah, sobuhun itu minum susu di pagi hari. Nah, kebiasaan seperti ini mereka orang ini. Fana'a bi talabus syajar. Namun suatu saat suatu kebutuhan mendesakku untuk bepergian jauh dari rumah dalam rangka talabus syajar, mencari kayu bakar, mencari pohon ya, mencari kayu bakar pada suatu hari yauman. Falam urhi alaihima hatta nama. Dan saat itu saya pun tidak datang ke rumah kecuali saya tibanya itu malam ya, dan mereka saat itu sudah tidur terlelap. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Tetap saya peraskan air susu yang biasa saya peras itu dari dari binatang ternak saya itu, saya siapkan untuk beli mereka berdua, kedua orang tuaku. Fawajadtuhuma naimaini. Namun aku mendapatkan mereka berdua sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Dan saya tidak mau untuk membangunkannya. Saya sungkan ya, tidak enak kalau membangunkan kedua orang tua saya karena sudah tertidur lelap. Wa an aghbika qablahuma ahlan aw malan. Dan saya pun tetap tidak akan memberikan air minum susu ini kepada keluargaku dan budakku sebelum saya memberikan kepada kedua orang tuaku. Falabistu wal qadahu ala yadi antaziru istiqadhahuma hatta baraqal fajr. Dan aku pun memegangi tempat gelas tempat minum yang ada susunya tadi itu, saya pegangi terus itu, tetap di tanganku, antaziru istiqadhahuma. Saya tetap memegang itu sampai mereka berdua nanti bangun. Tetapi qadarullah ini terjadi hatta baraqal fajr. Ini berlangsung mulai malam sampai subuh tiba. Jadi kondisinya orang laki-laki yang pertama yang soleh ini, beliau memegang kedua susu yang ada di tangan yang di gelasnya itu, menunggu orang tuanya bangun dan tidak mau membangunkannya sampai fajar tiba. Sampai kemeng ya itu. Tapi ini dilakukan. Wasibiyatu. Dan saat itu anak-anakku di situ yatadaghawna inda qadami. Mereka pun merengek-rengek di sisi kakiku. Mereka meronta-ronta, anak-anak nangis itu, kelaparan itu. Namun tetap aku tidak mau memberikannya sebelum kepada orang tuaku. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Dan ketika fajar tiba, maka mereka pun meminum air susu itu. Barulah saya berikan kepada sisanya kepada keluarga dan anak-anak. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna. Ya Allah, jika aku melakukan ini karena memang mengharapkan keridhoanmu, mengharapkan wajahmu, maka bukalah pintu ini, bukalah batu yang menutup di gua ini. Jadi di sini kata Allahumma in kuntu fa'altu, atau di salat istikharah itu kan ada Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, ya kan begitu di salat istikharah ya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi. Ya Allah, seandainya engkau tahu bahwasanya ini perkara ini baik bagiku. Kata seandainya engkau tahu ini bukan berarti menganggap Allah itu tidak tahu, bukan.
Tetapi sesungguhnya ini adalah, kalau di perkataan ini Allahumma in kuntu fa'altu, yaitu ya Allah, saya ingin memastikan apakah betul amalanku ini betul-betul engkau ridhoi, engkau terima, begitu. Kalau engkau terima karena keikhlasanku, maka tolong bukalah pintu ini. Jadi memohon kepada Allah dengan dasar amal soleh, kepada baktinya orang tua itu dijadikan amal solehnya. Jadi perkataan Allahumma in kuntu fa'altu hadza, kalau saya melakukan ini dengan mengharapkan ridhamu, bukan berarti Allah tidak tahu. Sama dengan Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khair. Pasti Allah itu yang mengetahui perkara ini baik atau tidak baik bagi kita. Nah, tetapi di situ adalah kita ingin memohon petunjuknya kepada Allah. Tolong tunjukkan kepadaku ya Allah, seperti itu. Nah, maka kemudian ma nahnu fihi min hadhihi sakhra, tolong bukakan batu yang menutup kami. Fanfajarat. Jadi ada kata farroja dan fanfarojat. Farroja dan infaroja. Farroja itu membukakan, infaroja itu terbuka. Maka terbukalah berarti di sini. Maka terbukalah pintu itu syai'an, sedikit. La yastati'unal khuruj minhu. Namun mereka orang bertiga di dalamnya itu belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian qala al-akhar, berikutnya yang pemuda yang kedua mengatakan, berdoa kepada Allah, tetap menggunakan tawasul dengan amal solehnya. Kalau yang tadi dengan birrul walidain, maka sekarang berbeda. Laki-laki yang kedua ini berdoa kepada Allah, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ini menceritakan kisahnya. Ya Allah, sesungguhnya aku itu punya ibnatu ammin, sepupu perempuan. Kanat ahabban nas ilayya. Ia adalah orang yang paling aku idolakan, paling aku cintai. Saya itu ingin mendapatinya, gitu loh ya. Sepupunya perempuan. Jadi cinta laki terhadap perempuan ini ya. Nah, ini terhadap sepupunya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalu an-nisaa. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Allah, saya sesungguhnya mencintai sepupu saya ini seperti layaknya orang laki-laki cinta kepada perempuan, cinta yang begitu dahsyat, cinta sampai mabuk kepayang begitu. Berarti cuwinta begitu ya. Sangat cuwinta bahasa kita mungkin seperti itu. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka aku pun ingin memiliki dirinya, ingin berzina dengannya, ingin berzina laki-laki ini karena tergoda dengan kecantikannya. Famtana'at minni, namun perempuan itu menolakku. Hatta alammat biha sanatun nasinin, dan setelah ditolak itu kemudian kita pun tidak berjumpa sampai kita suatu saat itu perempuan itu tertimpa musibah. Alamat biha sanatun. Sanatun itu kalau kita punya arti sebenarnya tahun ya, sanah ya. Tapi sanah itu bisa berarti masa-masa susah, masa-masa, pertanyaan itu apa? Paceklik. Jadi tidak ada tidak ada yang tumbuh. Tanaman-tanaman itu mati semuanya, kering kerontang. Nah, ini dalam kondisi susah beberapa tahun ya, minas sinin. Kondisi paceklik ini terjadi beberapa tahun terjadi. Alamat itu menyusahkan ya, sesuatu menimpa kepada perempuan tersebut. Faja'atni, maka perempuan itu pun dalam kondisi terpaksa, ja'atni, mendatangiku. Fa'a'taituha 20 wa 100 dinar. Maka ia datang ini dengan terpaksa. Dalam penjelasannya di sini ya, ia ingin menyerahkan dirinya kepada laki-laki itu, kepada sepupunya tadi. Yang penting ia punya uang. Bagaimana tidak, kondisinya sedang kacau balau, sedang pikirannya carut marut. Orang tuanya dalam keadaan susah, tidak ada makanan untuk dimakan, ya, uang tidak ada. Maka ia pun bersikuku, menyerahkan. Dia sudah berniat, saya serahkan diriku untukmu, karena saya tahu bahwa dulu ia ingin mengajakku berzina, namun sekarang dalam keadaan terpaksa. Ini dalam cerita ini tetap Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan di sini. Ya, di sini memang bagaimanapun bukan ini lantas menjadi hal yang dihalalkan. Dalam keadaan terpaksa kemudian menjual kehormatannya, itu tidak, tetap dikomentari oleh Syekh Shalih Utsaimin. Di dalam cerita itu memang seperti itu. Ya.
ceritanya itu seperti itu, tetapi bukan berarti perkara untuk menyerahkan diri kehormatannya dengan cara yang tidak benar, ya, maka tetap itu menjadi sesuatu dosa besar. Nah, fa'ataituha 20 mi'ata dinarin, maka aku pun memberikan kepadanya 120 dinar. 120 dinar. 1 dinar itu 4 gram koma sekian emas. Berarti dikalikan 120, 400 berapa? 400 berapa gram? Lebih ya, hampir 500 gram ya. Hah? 425 gram atau mungkin lebih dari itu. Intinya hampir 500 gram emas, setengah kilo. Bayangkan. Iya, kira-kira kan setengah kilo ya. Kalau di total itu setengah kilogram. Setengah kilogram emas dikasihkan ke perempuan itu. Dengan harapan itu tadi, saya akan menyerahkan ini semuanya. Ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Yaitu dengan harapan apa? Yaitu perempuan itu tukhalli baina wa baina nafsiha fa fa'alat. Ia menyerahkan dirinya seluruhnya kepadaku. Ia pun melakukannya itu. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga aku pun bisa melakukan apapun kepadanya. Tidak apa-apa, kita sampaikan ini. Ini bahasanya sopan, insyaallah tidak ada yang vulgar di sini, tidak ada masalah. Dan ini salah satu faedah dari hadis, tidak ada satu hadis pun yang bahasanya vulgar, yang tidak nyaman untuk didengar oleh seluruh kalangan. Hadis dari Nabi itu semuanya bahasanya bagus sekali, tidak akan terlihat ada yang vulgar. Nah, maka ini bisa didengarkan oleh siapapun. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, dan saat itu ketika saya sudah berada di antara kedua kakinya, di antara kedua kaki perempuan itu, qalat, tiba-tiba ia berkata, ini kondisinya sudah dalam keadaan syahwat yang meledak-ledak sudah ini. Kita bayangkan kondisi singa lapar sekali, berhari-hari tidak makan, ada kemudian makanan di depannya. Kira-kira mikir tidak mau makan itu? Atau pikir tidak mau makan itu, mikir tidak? Pasti tidak kan? Pasti mau memakannya. Sama dengan ketika kita di gurun pasir dalam kondisi haus sekali, kemudian setelah berkali-kali lihat fata morgana, ternyata bukan air. Suatu saat kita menemukan oase, air yang betul-betul air nyata. Kita teguk, kemudian masa mau kita muntahkan? Enggak toh, pasti langsung kita telan begitu saja, tidak mikir sudah, karena sudah ada di depan mata. Lah ini kondisinya seperti itu, sedang puncak-puncaknya syahwat seorang laki-laki. Tiba-tiba perempuan itu mengatakan, wahai saudaraku, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Wala tafudda al-khatam illa bihaqqi, dan janganlah kau pecahkan khatam itu cincin, jangan kau pecahkan cincin ini kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya ini adalah ungkapan, ini sebuah kinayah dalam bahasa Arab. Kinayah itu kiasan. Jangan kau nodai kehormatanku, jangan kau kotori kesucianku, kecuali iya, aku mau kok nanti dengan kamu, tapi dengan cara yang halal, yang benar. Subhanallah. Tidak ada yang vulgar di sini. Tafuddu al-khatam. Tafuddu itu memecahkan, khatam itu cincin. Maksudnya jangan rusak cincin ini. Cincin, dia menggunakan kata cincin. Jadi khatam itu dalam kamus disebutkan menunjukkan kepada istilah bikaroh, bikr, perempuan yang belum menikah. Ya, kesucian sebelum menikah. Nah, seperti itu, bikaroh. Fansaraftu anha, maka aku pun setelah diberitahu seperti itu, aku pun segera meninggalkan sepupuku tadi itu. Segera pergi karena dilandasi takut kepada Allah. Wahya ahabbun nas ilayya. Saya ini masih mikir ini orang yang momen yang saya tunggu dari dulu kan. Dulu kan sudah pernah mengajak, sampai hari ini saya masih suka dengan perempuan itu. Tetapi ketika ia mengatakan ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, itu langsung makjleb ke hatinya, takut tidak mau melakukan itu. Maka ia segera meninggalkan sepupunya yang perempuan itu. Wa taraktu al-dhahaba alladhi a'taituha, dan saya
tetap memberikan emas tadi itu, saya serahkan kepadanya. Saya tidak memintanya kembali. Bayangkan, emas sudah dikeluarkan. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang diinginkan sudah ada di depan mata. Namun ternyata karena dengan ketakutan, rasa takwa kepada Allah, maka ia pun meninggalkannya. Ya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, jika saya melakukan itu, ya, saya meninggalkan perbuatan zina itu, ibtigha wajhik, karena aku mengharapkan wajahmu, ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka tolong bukakanlah pintu atau hal yang menutupi kami ini. Fanfarajat as-sakhra, dan terbukalah goa itu atau pintu itu, batu itu, ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha, namun tetap mereka belum bisa keluar darinya. Ini yang disebut dalam Syekh Utsaimin nanti namanya al-iffah. Iffah itu menahan diri. Jadi kalau ada yang namanya afif, itu orang yang menahan diri dari syahwat, orang yang menjaga kesucian dirinya, itu afif. Sifatnya namanya iffah. Iffah, ya. Wa qala tsalits, dan orang yang ketiga mengatakan, Allahumma stajartu ujara, ya Allah, saya memiliki beberapa orang pegawai, wa a'taituhum ajrahum, dan saya pun sudah memberikan hak mereka, ghairu rajulin, kecuali satu orang saja, tarakalladzi lahu adzaba, ia tidak mengambil bagiannya, tiba-tiba pergi begitu saja dariku. Fasammartu ajrahu, dan aku pun mengembangkan uang yang tidak diambilnya itu, saya olah uangnya. Sammartu itu saya olah, saya olah sehingga berkembang, ya, sehingga berkembang menjadi banyak uangnya. Saya buat usaha ini untuk beternak begitu, ya. Hatta kasurat minhul amwal, sehingga menjadi banyaklah hartanya. Faja'ani ba'dahin faqala, lalu kemudian ia pun pada suatu saat ternyata mendatangiku, faqala ya Abdullah, ini memanggil bosnya Abdullah. Jadi boleh memanggil siapapun ya Abdullah, itu biasa, intinya hamba Allah. Meskipun tahu namanya ya Abdullah, meskipun namanya Muhammad misalnya, saya sebut ya Abdullah, tidak ada masalah dengan itu. Nah, wahai bosku, ya Abdullah, wahai Abdullah, addi ilayya ajri, berikan hakku yang dulu belum aku ambil itu. Fakultu, maka orang tadi yang mengembangkan hartanya itu, yang mengolah hartanya itu, kullu ma tara min ajrik minal ibil wal baqar wal ghanam ar-raqiq, apa yang kau lihat di hadapanmu ini, ada onta, ada sapi, ada kambing, dan budak-budak yang ada di sini, semuanya itu adalah hasil atau ujurmu dahulu, punyamu dahulu, dan hasil dari punyamu, dan ini sekarang milikmu karena aku mengolah uangmu dulu yang kecil menjadi besar seperti ini. Subhanallah. Faqala ya Abdullah la tasta'zi'ni bi, ya Abdullah, tolong jangan bercanda, jangan, oleh bahasa sekarang itu, jangan ngeprank lah, mau diprank ini. Nanti dikatakan oh iya punyamu, nggak jadi. Nah itu prank namanya sekarang itu. Jangan ngeprank lah, makanya jangan mengolok-olokku wahai Abdullah, begitu. Fakultu, maka aku mengatakan la astahzi'u bika, saya serius, saya tidak mengolok-olokmu. Fa akhadhahu kullah, maka ia pun mengambil semua yang ada di hadapannya tadi itu. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, ia pergi tidak meninggalkan apapun untuk bosnya itu. Coba, luar biasa orang ini. Ini orang kalau memang tahu dia sedang bermuamalah dengan siapa, dia tahu. Yang mengolah ini, ya, laki-laki yang saleh ini tahu dia muamalah sesungguhnya dengan Allah, bukan nanti. Bagaimana coba kita sudah mengolah hartanya orang, kemudian kita mendapatkan kesuksesan, uang banyak dari situ. Lah iya, suatu saat itu ada bisikan-bisikan tertentu tuh, iya kan? Kau usah dikekno, wes kekno yang dulu aja. Dulu kan enggak, uangnya cuma 500.000, kasihkan 500.000 aja. Atau wes enggak, kurskan dengan sekarang sajalah. Misalnya 1 dirham, ya sekarang 1 dirhamnya sekarang berapa, kan begitu. Bisikan-bisikan setannya. Ini enggak. Dengan kejujurannya, keikhlasan, merawat, mengembangkan harta dari budaknya, pekerjanya tadi itu, dia menyerahkan semuanya dengan penuh keikhlasan.
Maka beliau pun orang saleh ini berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha' wajhik, sama dengan doa tadi. Kalau engkau mengetahui ya Allah bahwasanya ini saya lakukan dengan ridha, maka fafruj anna, maka bukalah pintu ini. Fan farajat as-sakhratu fakharaju yamshun, maka mereka pun akhirnya terbuka pintu itu dan mereka bisa keluar. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi di sini saya akan membahas secara ringkas di sini bahwa yang dimaksud perkataan yang pertama tadi itu ya syaikhani kabirani. Amal awal yaqulu innahu kana lahu abawani syaikhani kabirani. Mereka mengatakan ini adalah kedua orang tuaku, orang tua yang kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan, yang mereka itu saya selalu menyiapkan susu, ya, minuman susu kepada mereka berdua. Ya, dan ini karena singkat saya akan membacanya sedikit saja. Ini adalah dalil tentang keikhlasan dalam beramal. Ya, ini adalah dalil tentang keikhlasan beramal, bahwa sesungguhnya laki-laki ini tadi yang pertama berbakti kepada orang tua, tidak mengharapkan apapun, maksudnya tidak mengharapkan apapun itu dari orang, ingin mendapatkan pujian. Kemudian iya kan sekarang ini ada yang begitu, model-model orang sekarang ini dengan orang tuanya berpelukan, cekrek, diupload, ya, apalagi pada hari-hari tertentu. Sekarang ini kan begitu toh, ada yang seperti itu. Tidak ada acara-acara seperti itu. Ini memang tulus dengan dalam hatinya, tidak ingin dipertontonkan kepada orang lain, tidak ingin mendapatkan sum'ah, tidak ingin mendapatkan pujian dari orang lain agar didengar, oh si fulan ini baik ya, si fulan ini berbakti kepada orang tua ya. Nah, ini menunjukkan keikhlasan. Ia tidak melakukan itu, bahkan ia rela untuk duduk memegang gelasnya itu sampai pagi. Fataqabbalallahu min hadhi alwasilah, maka Allah menerima perantara seperti ini, perantara amal soleh dengan keikhlasan. Kata kuncinya, amal soleh selalu dibarengi dengan keikhlasan. Maka inilah yang dijadikan wasilah. Dan kita bisa belajar dari sini bahwa dalam keadaan genting, dalam keadaan tersudut, keadaan kita susah, tidak ada yang lain kecuali kita bisa memohon, merengek kepada Allah. Boleh dengan cara yang seperti ini, disyariatkan seperti ini. Dalam keadaan genting, kepepet, misalnya dalam keadaan susah sekali, dalam keadaan yang terpuruk sekali, berdoa dengan ini, ya Allah, coba direkam itu kira-kira mana yang mengandung keikhlasan dari amal-amalnya. Jadikan itu wasilah, jadikan wasilah dalam berdoanya. Dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya pernah melakukan ini ya Allah, ya, saya pernah melakukan kebaikan ini, ya. Kalau seandainya engkau mengetahui sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan ini adalah dalam rangka ingin mendapatkan wajahmu semata ya Allah, maka tolong berikanlah solusi atas apa yang aku alami saat ini. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Ini kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Bukan justru pesimis, yai'as atau al-ya'su, pesimis, itu tidak ada dalam agama Islam, tidak ada. Ya. Kemudian mengambil jalan pintas, apalagi ini jalan pintas, apa ini jalan pintas, mencari terobosan baru, ya, ke pantai, ke gunung, nyari fulanah dan fulan. Itu tidak ada. Semuanya mandiri berdoa, naam, dengan apa yang dimilikinya. Kalaupun berwasilah di situ disebutkan dalam Syekh Salim Al-Hilali, beliau menambahkan, iya, boleh bertawasul dengan Asmaul Husna, dengan bertawasul dengan orang yang masih hidup, dengan guru-guru kita, dengan orang tua kita, tolong doakan ini, boleh, masih hidup, dengan syarat masih hidup. Bukankah kemarin kita bicara tentang Ibnu Abbas, kurang apa mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma faqihu fid din, maka jadilah ia imam para mufassir. Ibnu Abbas, anak kecil yang hidupnya cuma berapa tahun dengan Rasul kemarin? Kurang lebih 3-4 tahun. 3-4 tahun nempel terus ke Rasul.
belajar menghafalkan hadis sampai berapa hadis yang diriwayatkan darinya? 1600-an hadis. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Termasuk perawi di sini, yaitu siapa tadi perawinya di sini? Ibnu Umar. Ibnu Umar ini orang yang paling hati-hati sekali. Ibnu Umar ini orang yang paling hati-hati sekali. Orang yang paling getol dalam menjalankan atau meniru, meneladani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan, kalau orang saat ini melihat Ibnu Umar dengan perilakunya itu, yang semua yang dilakukan Nabi itu pasti diikuti. Suatu saat pernah mencelup bajunya ke tempat yang kuning, diwarnai kuning, itu karena mencontoh Nabi. Pernah Nabi berkata, seandainya pintu ini buat perempuan, maka ia pun sampai meninggal tidak mau melewati pintu itu. Padahal ya nggak jadi. Tetapi Rasulullah baru mengatakan, seandainya pintu ini nanti dijadikan pintu masuknya bagi perempuan. Itu saja yang diomongkan. Ini Ibnu Umar tidak mau melewatinya sampai ia wafat. Sampai seperti itu. Rasulullah pernah sholat di mana? Ia melakukannya di situ. Pokoknya ngeplak dengan Rasulullah. Itulah Ibnu Umar. Ya. Dan banyak hadis dari beliau, sama dengan Ibnu Abbas, sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, dalam menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak dikurangi, tidak dilebihi. Sangat berhati-hati orang-orang dahulu, subhanallah. Ya, jadi ini seperti itu. Kemudian di sini juga menceritakan yang kedua. Masih yang pertama, bahwasanya fadilah birrul walidain, keutamaan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini termasuk amalan yang saleh, amalan yang baik, yang dapat menghancurkan segala permasalahan, segala kesulitan. Ya. Jadi intinya di sini bahwasanya setiap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan melakukan amal yang baik, maka akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua, ini adalah berkaitan dengan iffah. Laki-laki yang kedua tadi kita sebutkan, ia bertawasul dengan kehormatan dirinya, iffah tamah, kehormatan yang sempurna pada dirinya. Ya, karena dia sudah berkaitan dengan ini, dengan hasrat yang bergejolak, kemudian ia meninggalkan perzinahan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan niatnya? Kira-kira sudah dicatat apa tidak? Dari hadis yang sebelumnya. Niat melakukan amal buruk ketika tidak dilakukan sudah dicatat apa tidak? Kalau belum dilakukan tidak dicatat. Ini sudah dilakukan apa belum? Hampir ya. Hampir tidak situ, tidak jadi. Ya. Ya, tidak jadinya itu karena apa? Karena takut kepada Allah. Dan ini menjadikan ia manusia mulia sekali. Karena seperti kemarin, bahwa pahala itu seperti sholat itu memiliki derajat yang berbeda-beda ya. Ada 20, ada 23, 25, ada 27. Dan kemudian pahala kebaikan bisa dinaikkan menjadi berapa itu? Berapa kali lipat? 10 sampai 700, bahkan tak terhingga. Dan ini semuanya berdasarkan keikhlasan, berdasarkan ketakwaannya. Bagaimana laki-laki ini? Ini manusia super. Bagaimana kita kalau berhadapan dengan ini? Sudah di hadapan perempuannya, ini sudah siap, sudah di depan mata. Kok yo ndak dadi gitu loh mbak, gitu loh kan? Iya toh. Tiba-tiba katakan ittaqillah pada kondisi yang memuncak-muncaknya. Ya pasti orang kan mikir itu kalau orang normal itu. Mbok ya mang ngomongnya gitu kan, begitu. Ini kondisi sudah sudah gaspol ini ya. Iya, nah, maka di sini ada perintah di sini untuk menjaga kehormatan bagi kaum perempuan ya. Hendaknya menjaga perkara ini. Dan saya juga menasihatkan yang putra-putrinya sudah sekolah di tingkat menengah, tingkat perguruan tinggi, untuk selalu dinasihati. Jangan pernah menemui gurunya, dosennya kecuali di kantor. Mereka itu semuanya manusia. Mereka semuanya manusia. Jadi yang punya putri tolong selalu dinasihati seperti ini. Kalau ada pertemuan misalnya, bimbingan ini, bimbingan itu, di mana? Di mobil. Cari alasan untuk tidak bisa datang. Ya. Nanti saja, nanti kalau sudah di kantor saja Pak.
dengan cara yang santun. Seperti itu ya. Ini untuk menjaga wanita-wanita atau keluarga-keluarga kita. Nah, jadi apapun itu, meskipun yang menyuruh kepala sekolahnya atau ininya, tolong tidak untuk mendatanginya. Semua manusia itu bukan rojul yang di sini. Kalau ini sudah terjamin ya. Kalau itu berbeda. Nah, apalagi sekarang dunianya seperti ini. A'udzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Di SMA maupun ini loh ya, mulai SMP, SMA maupun apalagi perguruan tinggi. Yang paling sering itu di perguruan tinggi soalnya. Iya. Jadi untuk berhati-hati, selalu menasihati perkara ini. Maupun itu perguruannya tinggi umum ataupun yang berlabel agama, sama. Diwaspadai. Nak, jangan lakukan ini. Nak, jangan lakukan ini. Ulangi berulang-ulang. Nah, kita tunggu azan dulu ya. Setelah itu kita lanjutkan satu mengambil faedah lainnya. Nah, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada faedah berikutnya yang ditulis oleh Syekh Shalih Utsaimin, bahwasanya tadi dua laki-laki yang pertama sudah kita sebutkan, sekarang laki-laki yang ketiga. Fa hadza dalilun ala fadlil amanah. Ini adalah keutamaan dari amanah. Maka amanah itu ketika seseorang memiliki sifat amanah, maka itu akan menjadi amalan yang dapat mengeluarkannya dari suatu kesulitan ketika ia ditimpa suatu kesulitan. Jadi 3 amalan tadi, birrul walidain yang pertama, yang kedua apa tadi? Menjaga kehormatannya, kesabarannya, ya, aifah, menjaga kehormatannya, tidak sampai melakukan zina. Ini perkara besar ini. Dan yang ketiga adalah amanah. Ini semuanya dapat menghilangkan segala bentuk kesulitan yang ditimpakan kepada seorang mukmin. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah ini menunjukkan bayanu qudratillah. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Bayangkan, batu, tidak ada penolong manusia pun di sana, tidak ada makhluk apapun di sana. Tidak ada. Kalau dipikir-pikir, siapa yang mau menolong?
orang yang tidak memiliki iman terhadap ghaib, la yu'minuna bil ghaibi, maka tidak akan memiliki keyakinan terkait dengan hal ini. Itulah kenapa di Al-Baqarah itu disebutkan beriman kepada apa itu? Al-ghaib, yang tidak terlihat. Maka kita tidak terlalu mengandalkan akal kita. Nah, dalam keadaan apapun kita mengingat Allah. Ta'arraf ilallah, ingatlah atau selalu ingatlah terhadap Allah firrakhai, dalam kondisi engkau senang, ya, engkau memiliki kenikmatan, ya, dalam kondisi yang nyaman seperti ini, senantiasa ingatlah Allah. Ta'arraf ilallahi firrakha ya'rifka fisyiddah, maka Allah pasti akan mengingatmu dalam keadaan susahmu. Artinya Allah nanti pasti akan memperhatikan kita ketika kita ditimpakan oleh Allah juga sebagai kesulitan. Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Pasti Allah akan menjadi penolong bagi kita. Itulah amanah. Dan di sini bayanu qudratillah, ini adalah kita harus beriman dengan kekuasaan Allah. Kemudian berikutnya, annallaha sami'ud du'a, hendaklah kita mengimani bahwasanya Allah itu memiliki sifat maha mendengar. Dia mendengar setiap doa yang dilantunkan, yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Nah, dan pasti akan mengabulkannya. Ud'uni wastajib lakum, astajib lakum. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah annal ikhlas min asbabi tafrijil kurbat, bahwasanya ikhlas itu adalah sebagai salah satu hal yang menyebabkan segala permasalahan itu bisa teratasi. Nah, tambahan di sini, ya, maka hendaknya kita selalu meminta kepada Allah dan tidak perlu mencari-cari sekutu selain Allah. Bahkan termasuk kalau kita melakukan sesuatu hendaknya kita ikhlas. Karena apa yang kita tidak ikhlaskan, misalnya kita ingin mendapatkan pujian dari orang, mendapatkan sanjungan dari orang, maka ini semuanya akan sia-sia. Sebagaimana Allah berkata, ana aghna syuraka 'anis syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku ini adalah yang tidak membutuhkan, aku tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang melakukan pekerjaan, melakukan suatu amalan, mengharapkan dilihat oleh orang lain, artinya kan dia menjadikan Allah sekutunya, karena itu ditujukan kepada selain Allah. Maka Allah akan meninggalkan ia dengan sekutunya itu. Ya wes, kamu dapat yang kamu mau seperti itu. Kalau kamu dapat pujian, ya sudah, pujian kau dapatkan. Kau ingin dapatkan jabatan, ya sudah, kau dapatkan jabatan di dunia. Tapi di akhirat tidak ada. Meskipun sedekahnya atau donasinya begitu besar, tetapi kalau ada landasan riya, maka itu akan ditinggalkan oleh Allah. Taraktuhu wa syirkah, aku akan meninggalkan ia dengan yang disekutukannya itu. Dan yang terakhir adalah di dalam hadis tadi itu tidak ada kita melihat satu menyalahkan yang lainnya. Ya, dalam orang-orang beriman tiga ini ditimbakan musibah bersama. Ini tahu ini musibah, tidak ada yang menyalahkan. Ente saya ngajak malbunan gua sengiki sana kan ada toh. Gara-gara ente masuk ke sini akhirnya ditutup. Nah itu tidak ada yang ngayal-ngayal di situ, tidak ada. Mereka menerima dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak mudah menyalahkan orang yang justru mengajak untuk segera kembali kepada Allah. Nah, tidak ada ya kita temukan ayal-ayalan di sini, tidak ada. Nah, maka hendaknya kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Hada, saya rasa cukup sampai di sini. Kita cukupkan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Nah, afwan, hari ini tidak saya baca detail ya. Ini panjang kok hadis itu loh. Saya ubrik-ubrik begini. Jadi saya tadi membaca hadisnya langsung saya terjemahkan. Adapun syarahnya saya langsung saya persingkat. Nah, adapun memang harusnya kita memang sambil membaca itu lebih baik. Artinya memang nanti ada yang terkorbankan. Sebenarnya orang ingin mengambil intinya, tetapi ada juga kita perlu mengambil bahasa di sini. Iya toh?
Jadi mungkin saya mohon maaf, mungkin untuk berikutnya yang pendek-pendek kita akan baca kalau ada pun, karena yang di sini keterangannya kurang lebihnya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Saya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh pensyarah di sini, ya, kecuali ada beberapa tambahan-tambahan sedikit yang saya ambil mungkin dari saya Salim Al-Hilali ataupun dari yang lainnya dan dari hadis-hadis yang lainnya. Nah, tapi secara utuh, secara keseluruhan ini mengambil dari sini. Ya. Saya rasa sampai di sini cukup dulu ya. Alhamdulillah kita sudah selesai bab kita. 12 hadis sudah selesai, dan ayatnya ada berapa itu dulu? Ada 3 ya. Ada 3 ayatnya. Jadi ayat 3 ayat Quran, kemudian ada 12 hadis. 12 hadis tentang niyatul ikhlas. Niyatul ikhlas, niat ikhlas. Ya, niat ikhlas fi jami'il a'mal wal aqwal, di setiap atau di seluruh perbuatan dan perkataan. Ya. Alhamdulillah, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masuk ke bab baru, yaitu bab taubat. Nah, bab taubat ini juga panjang, tapi mungkin tidak sepanjang yang kemarin. Tapi hadisnya panjang-panjang sama. Nah, tidak apa-apa, kita perlu membaca. Ya. Dan untuk memperhatikan, Allah akan memberikan kebaikan dengan itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an." Allah akan membukakan, memberikan kebaikan imra'an kepada seseorang, sami'a maqalati, siapapun yang mendengarkan hadis dariku. Maksudnya Nabi, hadis-hadis Nabi kalau didengarkan itu akan diberikan Allah kebaikan. Fawa'aha, maka kemudian ia menghafalkan, terlebih lagi ketika ia menghafalkan, wa addaha wa ballaghaha kama sami'aha, lalu ia pun menyampaikan kepada orang lain seperti apa yang didengarkannya. Maka Allah menjanjikan kebaikan kepada orang tersebut. Maka kita berusaha mendengarkan dengan hadis yang ada, ya, meskipun saya artikan, ya, tetap saya akan bacakan teksnya. Tetap saya akan bacakan teksnya untuk didengarkan, dan kita meniatkan ingin mengharapkan janji Allah itu. Naddarallahu imra'an sami'a minna maqalati, sami'a maqalati, ya, wa fawa'aha wa addaha wa ballaghahu kama sami'aha. Yaitu kemudian disampaikan kepada saudaranya yang lain, bahwasanya oh ini loh, niat seperti ini harus seperti ini, paling tidak menjelaskannya. Nah, hada wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini ayyuhal ikhwah. Kita tutup pertemuan ini dengan mohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.